Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pria mana yang tidak kecewa, jengkel dan marah ketika mengetahui bahwa kekasih yang dicintainya ternyata telah mengandung di luar hubungan dengan dirinya. Tentu dia akan merasa kecewa, merasa marah, merasa jengkel, karena merasa dikhianati oleh kekasihnya itu. Tentu dia akan berpikir bahwa kekasihnya itu adalah seorang perempuan murahan, perempuan yang nakal, yang tidak setia. Dan dia tentu akan meninggalkan kekasihnya itu dan mencari kekasih lain yang lebih setia. Hal yang sama para saudara saya pikir, saya rasa juga dirasakan oleh Yusuf. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sudah mengandung sebelum resmi menjadi istrinya, dia bermaksud meninggalkan Maria secara diam-diam. Mengapa dia ingin meninggalkan Maria secara diam-diam? Dia ingin meninggalkan Maria secara diam-diam karena dia tidak ingin mempermalukan Maria. Di satu sisi dia yakin bahwa Maria tidak mungkin selingkuh. Tidak mungkin berhubungan dengan pria lain. Dia tahu karakter Maria. Tetapi di sisi lain dia tidak sanggup menjadi ibu atas anak yang ada di dalam kandungan Maria. Karena itu dia meninggalkan. Daripada dia mempermalukan Maria dengan mengarak Maria ke depan umum dan kemudian menyuruh orang melempari batu, dirajam sampai mati. Satu hukuman bagi orang yang kedapatan berzina. Yusuf, pria yang tulus itu, lebih memilih meninggalkan Maria. Namun apa yang terjadi para saudara? Ketika Yusuf sedang tidur, dia lalu bermimpi, di mana malaikat Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria itu bukanlah berasal dari hubungan Maria dengan pria lain, tetapi dari Roh Kudus. Dan bahwa anak yang dikandung Maria itu adalah Sang Emmanuel, Sang Mesias, yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Maka Yusuf, pria yang tulus itu, akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya dan kemudian dia juga menjadi ayah atas anak yang ada di dalam kandungan Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, anak yang di dalam kandungan Maria dan kemudian lahir di kandang Betlehem itu disebut Emmanuel. Artinya Allah beserta kita. Menarik para saudara bahwa Putra Allah yang Maha Tinggi, yang bersama-sama dengan Bapa menciptakan langit dan bumi, dia berkenan menjadi manusia, bukan manusia yang terhormat, bukan menjadi pangeran atau pembesar, tetapi justru menjadi orang yang kecil, yang lemah. Yang lahir bukan di istana atau di rumah sakit, di hotel bintang berbintang, tetapi justru di kandang yang hina. Justru dia lahir di dalam keluarga yang miskin. Allah di dalam diri putranya Yesus Kristus tidak lahir di dalam keluarga yang sempurna, dalam arti keluarga yang kaya, keluarga yang pandai, keluarga yang terhormat, tetapi dia sudi lahir di dalam keluarga sederhana. Yesus tidak menunggu Yusuf menjadi seorang suami yang mapan. Dia juga tidak menunggu Maria sebagai istri yang luar biasa. Tetapi Yesus Putra Allah lahir di dalam keberadaan apa adanya keluarga Yusuf dan Maria itu.
Dan apa yang terjadi para saudara? Walaupun Yesus itu lahir di dalam kandang yang hina, keluarga Maria dan Yusuf menerima kelahiran Yesus itu dengan penuh sukacita. Dan digambarkan juga para gembala datang. Mereka juga bergembira, bersukacita. Karena Sang Juru Selamat datang melawat umatnya. Datang dan hadir di tengah-tengah mereka yang sangat sederhana. Yang papa, yang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Apa pesan yang bisa kita petik dari peristiwa Natal ini? Pesan yang kita bisa petik dalam pesan Natal ini adalah bahwa Allah yang Maha Tinggi itu mau hadir di tengah-tengah manusia, bukan manusia yang sempurna, tetapi justru manusia yang berdosa, yang sederhana. Dan lebih-lebih hadir di dalam keluarga, keluarga yang sederhana, keluarga yang mungkin miskin, keluarga yang mungkin menghadapi permasalahan, kesulitan, ekonomi, terjerat pinjol, mungkin juga anak-anaknya. Ada yang jatuh terjerat dalam narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Allah sudi hadir di tengah-tengah mereka. Allah mau bergulat bersama dengan mereka. Allah menyertai mereka, Allah melindungi mereka. Bukan berarti para saudara bahwa ketika Allah itu hadir di dalam keluarga, tinggal di dalam keluarga kita, permasalahan yang kita hadapi itu akhirnya tidak ada. Bukan berarti bahwa hidup kita lancar-lancar saja, tidak ada perselisihan, tidak ada pergulatan di dalam hidup kita. Tidak. Yesus sama sekali tidak menjanjikan hal itu. Dan itu bisa kita lihat di dalam keluarga Maria dan Yusuf. Walaupun Yesus putra Allah Maha Tinggi itu lahir di tengah-tengah mereka, mereka tetap hidup miskin. Mereka juga mengalami kesulitan, pergulatan hidup. Mereka juga dikejar-kejar Herodes untuk dibunuh. Mereka juga mengalami kemiskinan, penderitaan. Demikian juga ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, yang miskin, yang sedang mengalami kesulitan, permasalahan dan penderitaan, bukan berarti bahwa semuanya itu beres. Allah tidak menjanjikan itu di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi satu hal yang Allah janjikan, bahwa Allah itu mau hadir, mau menyertai kita, mau ikut di dalam pergulatan kita. Allah memberikan kepada kita kekuatan, ketabahan untuk bisa menanggung itu semua dengan tabah. Dan ketika kita mau menyandarkan hidup kita kepada Allah, mau mempersembahkan segala usaha, niat baik kita, pergulatan kita kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang juga bekerja atas kita, sehingga kita bisa melalui kesulitan, penderitaan, tantangan, pergulatan dalam hidup kita dengan tabah. Dan akhirnya pelan tapi pasti, kita akhirnya bisa pelan-pelan mengatasi kesulitan permasalahan yang kita hadapi dengan baik. Kita mengalami pemulihan di dalam keluarga kita. Kita mengalami pemulihan dalam ekonomi keluarga kita. Kita mengalami pemulihan dari sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Maka para saudara, perayaan Natal yang kita rayakan hari ini memberikan kepada kita suatu penghiburan, pengharapan. Bahwa walaupun kita ini berdosa, walaupun kita mengalami kesulitan, tantangan, dan pergulatan hidup kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus, Sang Emmanuel, yang artinya Allah beserta kita, yang selalu menyertai hidup kita. Di sini dibutuhkan keterbukaan kita. Kita diajak untuk membuka hati kita, membuka pintu keluarga kita akan kehadiran Tuhan Yesus. Dan membiarkan diri kita, hati kita, keluarga kita menjadi Bethlehem baru. Artinya tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Yesus. Tempat di mana kita bisa mengalami kehadiran dan kasih Yesus yang hidup.
kita juga diajak para saudara untuk membiarkan Tuhan Yesus sendiri yang membimbing dan membentuk kita. Supaya apa? Supaya kita pun akhirnya bisa bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih akan Tuhan. Supaya dari hari ke hari kita bisa menjadi ciptaannya yang sempurna. Supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Sehingga kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas, lingkungan paroki dan masyarakat, bisa menjadi berkat dan sukacita bagi mereka. Selamat Natal, Tuhan hadir dan menyertai keluarga Anda sekalian. Amin.